Bapak Ibu sidang jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang ada di rumah tangga masing-masing, yang beribadah dalam live streaming pada pagi hari ini, marilah kita menenangkan hati dan pikiran kita untuk berada pada pagi hari ini dalam ibadah minggu kedua setelah Epifanias. Saya undang untuk Bapak Ibu sidang jemaat di rumah bangkit berdiri. Mari kita memuliakan nama Tuhan dengan pujian Kidung Jemaat 19 ayat yang pertama dan kelima. Tuhanku Yesus. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia. Kau ku kasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang bahkan. Apa yang indah dalam dunia ini nampak dalam dirimu, yang maha indah serta surgawi, hanya Engkau ya Tuhanku. Sidang jemaat, Tuhan berkenan hadir bagi kita. Sekarang kita berada di hadapan-Nya. Marilah kita merendahkan hati di hadapan Tuhan dan mengaku dengan bersama-sama mengucapkan, pertolongan kita datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tetap setia untuk selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus kepada saudara sekalian. Salam sejahtera bagi saudara juga. Jemaat silakan duduk. Saudara yang diberkati Tuhan, Shalom. Salam. Saya yakin saudara-saudara telah mempersiapkan diri di dalam ketenangan dan kesiapan hati untuk kita bersama-sama beribadah pada pagi hari ini. Kita bersama-sama melakukannya secara online karena memang situasi sekarang yang ada di Bali, khususnya di Badung, juga mengalami peningkatan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, firman yang mendasari ibadah kita di dalam minggu kedua sesudah Epifanias terambil dari Yohanes 1 ayat 16. Dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Dari kepenuhan Kristus kita menerima banyak kasih karunia. Salah satunya ketika kita masih bisa beribadah di tengah situasi pandemi yang ada seperti sekarang. Mari kita menaikkan pujian, merespon setiap kasih karunia Tuhan dengan nyanyian NKB 73 ayat 1 dan 3. Kasih Tuhanku lembut. Kasih Tuhanku lembut, padanya ku bertelut, dan ku dambakan penuh kasih.
Hai insan datanglah, mari sambut kasih-Nya. Ingat akan janji-Nya, kasih besar. Yesus telah memanggilmu, simak suaranya merdu, dan serahkan hatimu, kasih besar, kasih besar, kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita melanjutkan puji-pujian kita dengan bersama-sama kita akan membaca Mazmur kita pada pagi hari ini dari Mazmur 105 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Kita akan membacanya secara bersaut-sautan. Saya akan membaca ayat yang menonjol bagian ke depan, saudara-saudara yang di rumah akan membaca bagian yang menonjol ke belakang. Puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah nama-Nya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam nama-Nya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatan-Nya. Carilah wajah-Nya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Mujizat-mujizatnya dan penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hamba-Nya. Hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihan-Nya. Dialah Tuhan Allah kita. Di Di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan. Haleluya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan bersama-sama menundukkan diri di hadapan Allah, mengaku dosa pelanggaran kita dan mohon pengampunannya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang melimpah akan kasih karunia, di minggu pagi yang indah ini kami menundukkan diri di hadapan-Mu ya Tuhan. Hendak mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Terutama ketika Tuhan memberi kami kasih karunia demi kasih karunia. Sehingga sungguh ya Bapa kami menyadari bahwa hidup ini adalah anugerah. Namun di dalam anugerah pemberian-Mu itu Tuhan, kami belum sepenuhnya dapat merespon dan menghidupi kasih karunia-Mu. Di dalam hari-hari kami menjalani hidup, betapa seringnya kami meremehkan kasih karunia-Mu. Bahkan terkadang kami tidak sungguh-sungguh di dalam mengimani kasih yang Tuhan beri. Dengan hidup dalam kegelapan, hidup dengan melakukan berbagai kejahatan. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Bapa, tutur kata kami juga seringkali bukan yang memberkati. Bahkan di dalam menjalani kehidupan kami kadang menjadi goyah di dalam iman. Ketika menghadapi persoalan hidup kami meragukan kuasa-Mu. Bapa kami mohon ampun untuk semua itu. Kami sadar bahwa kami adalah orang berdosa Tuhan, yang selalu membutuhkan anugerah pengampunan dosa dari-Mu. Berkenan kiranya Engkau mengampuni setiap kami.
melayakkan kami untuk masuk dalam hadirat-Mu yang kudus, terlebih lagi untuk menerima berkat-berkat rohani yang sudah Tuhan siapkan bagi kami. Kami bersyukur Engkau mengaruniakan Yesus Kristus Putra-Mu yang tunggal untuk menjadi juru selamat kehidupan kami. Inilah doa pengakuan dosa kami Bapa. Terima kasih untuk pengampunan dosa yang sudah Tuhan nyatakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bagi setiap kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, tentu kepadanya diberikan anugerah pengampunan dosa. Firman Tuhan di dalam Keluaran 33 ayat 19 bagian B berbunyi demikian. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihani. Kita meyakini di dalam iman bahwa kita adalah orang-orang yang telah menerima kasih karunia Allah dan menerima belas kasihannya oleh karena Dia begitu baik. Saudara-saudara, mari kita merespon dengan menaikkan pujian Kidung Jemaat 40 ayat 1 dan 3, ajaib benar anugerah. Ajaib benar anugerah, pembaru hidupku. Ku hilang buta bercela, olehnya ku sembuh. Di jurang yang penuh jerat, terancam jiwaku. Anugerahku pegang erat dan aman pulangku. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Dengan membiarkan Alkitab tetap terbuka, mari juga kita mohon tuntunan Roh Kudus sambil membuka hati, kita mohon pertolongannya. Mari kita berdoa. Di dalam kemurahan-Mu ya Bapa, kami akan membaca dan merenungkan sabda-Mu. Roh-Mu yang kudus kiranya berkenan mengurapi setiap kami. Jemaat-Mu yang sedang beribadah di rumah masing-masing. Penuhi hati pikiran kami dengan hikmat pengertian yang benar. Supaya setiap firman yang kami baca dan kami dengarkan betul-betul dapat menguatkan iman percaya kami di dalam mengiring Engkau. Dan selanjutnya menuntun kami untuk terus hidup di dalam kepercayaan yang teguh akan Kristus. Tuhan, tutup bungkus setiap umat-Mu, juga rumah tempat yang mereka pakai beribadah. Dijauhkan dari godaan kuasa kegelapan, juga kami yang berada di dalam gedung gereja. Hamba yang Tuhan pakai untuk memberitakannya Engkau urapi dan kuduskan. Biarlah Bapa berkenan berbicara bagi kami semua. Berfirmanlah ya Allah, karena kami umat-Mu telah siap sedia untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mari kita memperhatikan Alkitab kita masing-masing.
Saya akan membacakan bagi kita semua Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. LAI memberi judul Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengar, merenungkan dan melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Shalom. Hari ini di rumah masing-masing, di dalam kehangatan bersama dengan keluarga, kita boleh beribadah kepada Tuhan. Ini merupakan suatu karunia yang luar biasa yang boleh Tuhan beri. Ketika ada banyak orang di luar sana yang tidak bisa beribadah, tetapi kita masih bisa beribadah. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, pada suatu hari yang lalu saya pernah menumpang di sebuah mobil atau menumpang dengan teman di mobilnya. Lalu di depan mobilnya itu ada gantungan yang tulisannya, "Mobil ini hasil KKN." Wah, ketika membaca itu saya tertarik, ini benar nggak ya mobil ini hasil KKN? Kemudian saya tanya, ini mobil hasil KKN maksudnya apa? Ya, mobil ini hasil KKN, hasil kasih karunia-Nya. Bapak Ibu Saudara, jika kita berbicara tentang kasih karunia Allah, sesungguhnya tidak akan pernah ada habisnya. Kalau mulai dari bangun tidur kita sudah boleh menikmati kasih karunia-Nya. Lalu begitu menginjak siang, sore, bahkan sampai malam hari. Setiap hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Kasih karunia Tuhan senantiasa kita nikmati. Dari situ kita menyadari bahwa ternyata kita membutuhkan kasih karunia Allah bukan hanya sesekali atau dalam satu waktu saja. Tetapi setiap hari, setiap jam, bahkan setiap detik kita membutuhkan kasih karunia-Nya. Kita pun di dalam iman meyakini bahwa kita telah menerima kasih karunia yang terbesar. Ketika Allah menyatakan diri di dalam Yesus Kristus, datang ke dunia untuk menjadi juru selamat. Melalui Kristus, oleh karena kepenuhan Kristus, kita boleh menerima kasih karunia demi kasih karunia. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita tahu bahwa kasih karunia adalah pemberian yang cuma-cuma. Bukan karena kita baik, bukan karena kita lebih, bukan karena kehidupan kita sempurna.
Tetapi karena memang Allah di dalam kemurahan dan kasih-Nya yang besar, mau menyatakannya bagi kita. Saudara-saudara, hari ini kita melihat kisah perkawinan di Kana, yang mungkin sejak sekolah minggu kita sudah hampir hafal dengan kisah ini. Bagaimana Yesus mengubah air menjadi anggur sebagai mujizat pertama yang dilakukannya. Tetapi hari ini kita akan melihat kembali bagaimana Allah menyatakan kasih karunia-Nya di dalam perkawinan di Kana. Pada waktu itu Yesus diundang juga dalam suatu perkawinan. Ibunya Maria ada juga di situ. Murid-muridnya juga ada, bahkan banyak undangan-undangan yang lain juga hadir. Seperti pernikahan pada umumnya, tentu ini merupakan suatu momen yang istimewa. Baik bagi pasangan suami istri, tetapi lebih lagi bagi keluarganya. Ini merupakan peristiwa yang memang dipersiapkan dengan begitu matang, yang di dalamnya pasti ada sukacita yang melimpah. Tetapi di tengah-tengah acara pesta yang penuh dengan sukacita itu ternyata ada satu masalah. Anggur mereka habis. Anggur menjadi sajian pokok yang biasa diberikan dalam acara-acara pernikahan. Dan ketika anggur itu habis di tengah-tengah pesta pernikahan, bisa kita bayangkan ada kekhawatiran yang besar dari seksi konsumsi yang bertugas untuk mengatur, mempersiapkan itu. Dan bila memang hal itu terjadi, pasti akan memberi dampak rasa malu yang besar bagi keluarga. Karena pasti orang akan menilai ningai acara nganten tapi sing siap aja anggur. Tetapi melihat masalah itu, Maria ibu Yesus kemudian mengatakan kepada Yesus satu kalimat yang sangat singkat. Mereka kehabisan anggur di dalam ayat yang ketiga. Maria hanya mengatakan, mereka kehabisan anggur. Saudara-saudara, apakah perkataan Maria yang sangat singkat dalam satu kalimat 3 kata ini merupakan hanya ungkapan yang ingin menunjukkan, ya telah anggur. Ternyata tidak demikian. Kalimat yang diucapkan oleh Maria ini mengandung suatu maksud, sekaligus pengharapan agar Yesus anaknya itu melakukan sesuatu. Mereka kehabisan anggur. Ada suatu harapan yang besar dari seorang ibu agar anaknya melakukan sesuatu untuk menolong keluarga ini. Tetapi Yesus tampaknya paham maksud sang ibu. Sehingga di dalam ayat yang keempat dia menjawab, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Yesus tahu bahwa ibunya menginginkan sesuatu untuk dia lakukan terkait dengan masalah yang ada. Tetapi Yesus katakan, saatku belum tiba ibu. Kata belum di sini berarti memang menunggu waktu yang tepat. Yesus akan menyatakan kuasanya, tetapi akan menunggu waktu yang tepat untuk menyatakan kemuliaannya itu. Tetapi iman Maria pada waktu itu tidak paham kata belum, atau tidak mau tahu dengan kata belum yang Tuhan Yesus sampaikan. Sehingga dia lanjut katakan kepada pelayan-pelayan itu, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Yesus belum mengiyakan bahwa akan melakukan sesuatu untuk menolong keluarga yang sedang kehabisan anggur. Tapi Maria sudah mengatakan kepada pelayan-pelayannya itu, apa yang Yesus nanti suruh kalian kerjakan saja, jangan banyak tanya. Perkataan Maria lagi-lagi merupakan perkataan iman. Membuktikan betapa kokoh dan kuatnya keyakinannya bahwa Yesus pasti akan melakukan sesuatu. Sekalipun selama memelihara atau merawat Yesus, Maria belum pernah menyaksikan sendiri karya atau kuasa yang dinyatakan oleh Yesus. Karena Yesus memang belum pernah melakukan mujizat sebelumnya. Maria sangat paham betul bagaimana anaknya ini bertumbuh. Lebih daripada anak-anak yang lain.
Segala yang dialami di masa lalu, Maria suka menyimpannya di dalam hati. Kalau kita perhatikan sejak ia mengandung, dia mengandung karena Roh Kudus. Kemudian ketika ia bertemu dengan Elisabet, Elisabet memuji dengan luar biasa tentang anak itu. Ia menyimpan perkara itu dalam hati. Ketika Yesus diajak ke bait Allah, dia bercakap-cakap dengan tua-tua tempat ibadah itu. Maria juga menyimpan semua itu di dalam hatinya. Jadi semua yang tersimpan itu memberi dia suatu pemahaman iman yang benar. Kepercayaan yang betul-betul besar bahwa Kristus akan menyatakan kuasanya. Dia yakin bahwa Yesus akan melakukan sesuatu. Ini iman yang luar biasa. Di sisi lain, Yesus tadi katakan, belum waktunya ibu. Tetapi akhirnya di dalam belum waktunya itu, karena iman yang begitu besar dari sang ibu, maka Yesus mau menyatakan kasih karunia Allah melalui mujizat. Mujizat pertama, air menjadi anggur di dalam suatu pesta pernikahan. Mujizat pertama yang Tuhan Yesus lakukan adalah tindakan menyelamatkan pernikahan. Sehingga itulah kemudian kita yakini bahwa pernikahan Kristen adalah pernikahan yang seharusnya dilakukan sekali untuk seumur hidup dan dipelihara sedemikian rupa sampai maut memisahkan. Yang pertama saja Tuhan Yesus lakukan untuk menyelamatkan keluarga, untuk menyelamatkan pernikahan. Maka demikian juga kita meyakini bahwa keluarga adalah bagian penting. Suami istri adalah hubungan yang dekat yang sudah Tuhan bangun. Dan dia menghendaki supaya itu tetap dijaga. Akhirnya Yesus menyuruh pelayan-pelayan itu mengambil air dan menempatkan pada tempayan. Kalau Bapak Ibu baca tadi, tempayan itu biasanya dipakai untuk mencuci kaki orang-orang yang datang ke rumah sesuai dengan tradisi Yahudi. Tetapi air yang ditaruh di tempayan itu bukan air bekas cuci kaki ya. Air bersih yang diambil kemudian ditempatkan di dalam 6 tempayan itu. Kemudian disuruhlah pelayan-pelayan itu untuk mencedok. Dan setiap air yang dicedok dari tempayan itu diberikannya kepada pemimpin. Dan pemimpin pesta memberikan penilaian yang luar biasa. Bahwa anggur itu adalah anggur yang baik. Sekalipun dia tidak tahu dari mana sumbernya itu. Kalau pelayan-pelayan mengerti ini dari air. Tapi kok bisa rasanya jadi anggur? Saudara-saudara, kata baik di sana di dalam bahasa Yunaninya bukan agathos tetapi kalos. Yang artinya baik secara moral dan cocok. Jadi anggur mujizat yang dibuat oleh Yesus itu bukan anggur yang baik dalam artian sudah disimpan lama, fermentasi, kemudian bisa memabukkan, bukan. Tetapi air yang diubah menjadi anggur itu adalah anggur yang berkualitas baik, yang tidak memabukkan, yang cocok dan layak untuk diberikan menjamu para tamu yang hadir pada waktu itu. Akhirnya Yesus menyatakan kemuliaan dan kasih karunia-Nya melalui mujizat sebagai suatu tanda bahwa Ia datang untuk menyatakan kasih Allah. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, hari-hari ini kita juga tampaknya membutuhkan mujizat. Ketika kita masih berada di dalam situasi pandemi COVID-19. Belum lagi kita mendengar minggu lalu ada pesawat Sriwijaya yang jatuh. Belum lagi kemarin 2 hari yang lalu kita mendengar terjadi gempa bumi di Sulawesi Barat. Belum lagi bencana-bencana yang lain yang terjadi di negeri ini. Kadang kita melihat hidup ini terlalu banyak masalah Tuhan. Justru dalam situasi-situasi yang seperti ini kita membutuhkan mujizat yang Tuhan kerjakan. Tetapi di dalam iman kita harus meyakini bahwa mujizat itu selalu ada. Amin. Dulu Tuhan Yesus pernah mengubah air menjadi anggur. Sekarang pun Tuhan Yesus bisa lakukan mujizat-mujizat yang sama. Karena Tuhan dari dulu sampai sekarang dan selamanya tidak pernah berubah. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita menyadari dan percaya bahwa mujizat itu mungkin terjadi di masa-masa modern seperti sekarang? Untuk bisa melihat dan merasakan kasih karunia Tuhan melalui berbagai karya-karya ajaib, mari kita memperhatikan beberapa prinsip penting. Yang pertama kita lihat
Bahwa mujizat adalah salah satu tindakan kasih karunia Allah. Jadi bukan karena usaha manusia. Mujizat tidak akan bisa terjadi karena kita berdoa sangat hebat. Mujizat tidak akan bisa terjadi oleh karena kita melakukan sesuatu atau membaca Alkitab dengan rajin. Atau karena kita berbuat baik. Mujizat akan terjadi kalau Tuhan menghendakinya. Sehingga firman Tuhan di dalam introitus hari ini, dari kepenuhan Kristus kita menerima kasih karunia demi kasih karunia. Dari kepenuhan Kristus. Bukan karena kelayakan kita, bukan karena pencapaian-pencapaian yang kita miliki. Tetapi karena Allah, karena belas kasih Allah. Kita bersyukur saudara-saudara, hari ini kita berada hidup di zaman perjanjian baru. Hidup di zaman kasih karunia yang tidak lagi mengusahakan keselamatan itu sendiri, tetapi pemberian Tuhan. Hidup di mana kita bisa selalu menerima berbagai kemurahan-kemurahan Tuhan. Termasuk berbagai mujizat-mujizatnya yang begitu dekat. Yang menjadi pertanyaan untuk kita renungkan, masih percayakah kita? Bahwa setiap orang yang sungguh-sungguh memiliki keyakinan iman seperti Maria akan menerima mujizat di zaman sekarang ini. Lalu yang kedua, hidup di dalam iman yang benar. Karena ternyata ada iman yang tidak benar, ada iman yang setengah-setengah, ada iman yang tidak menyelamatkan, ada iman yang membabi buta. Bagian yang kedua kita diingatkan agar hidup di dalam iman percaya yang benar. Seperti apakah iman percaya yang benar? Mari kita melihat Maria. Tidak hanya sebuah ucapan semata. Tetapi di dalam ucapan perkataan itu ada suatu tindakan iman percaya yang sungguh-sungguh. Yang menimbulkan pengharapan bukan keraguan-raguan. Ya, semoga Yesus mau melakukan. Tidak demikian, tetapi dengan iman dia katakan kepada pelayan-pelayan, apa yang Tuhan Yesus mau lakukan saja. Apa yang Tuhan Yesus suruh kerjakan saja. Itu perkataan iman dan betul-betul dia di dalam pengharapan sehingga ia melihat mujizat itu terjadi. Tidak ada keraguan. Kadang kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, saya sudah beriman Bu Pendeta, saya sudah sungguh-sungguh percaya. Tapi sedikit ada keraguan. Bapak Ibu pernah berdoa dalam situasi seperti itu? Kita yakin di dalam iman, yakin dan kita perkatakan terus, tetapi ada sedikit saja keraguan. Itu berarti tidak beriman yang benar. Sehingga kita perlu kembali mengoreksi diri. Melihat kembali apakah kita sudah memiliki iman yang benar. Atau terkadang kita masih suka ragu. Terkadang kita masih suka terpengaruh oleh hal-hal dunia. Firman Tuhan katakan bahwa iman sebiji sesawi pun dapat memindahkan gunung. Jadi mungkin kalau kita belum dapat memindahkan gunung hari ini. Iman kita belum sampai sebesar biji sesawi. Tetapi bukan soal ukuran. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita memiliki iman, percaya yang benar. Karena ketika kita sungguh-sungguh beriman kepada Kristus, kita akan banyak melihat pekerjaan-pekerjaan ajaib yang dilakukannya. Lalu yang terakhir, bersungguh-sungguhlah hidup di dalam kasih karunia-Nya. Tadi saya sudah katakan bahwa hari ini kita berada di dalam zaman perjanjian baru. Kita hidup di masa kasih karunia. Hidup ini adalah pemberian Tuhan. Kita bisa pakai apapun tetapi Allah yang memiliki. Karena hidup ini adalah pemberian. Bukan milik kita seutuhnya. Maka hendaklah kita melakukan atau mengisi kehidupan ini dengan benar. Hiduplah seperti orang-orang yang sudah menerima pemberian yang berharga. Artinya kita menggunakan hidup ini tidak untuk diri sendiri. Tetapi juga untuk orang lain. Untuk menolong sesama. Kepedulian Maria terhadap keluarga yang kekurangan anggur. Ini merupakan salah satu contoh. Orang yang hidup di dalam kasih karunia. Bagaimana ia peka melihat situasi sekitar dan bertindak. Sehingga demikian juga mari kita belajar.
Di dalam kasih karunia yang Tuhan beri, di dalam banyak berkat dan anugerah yang sudah kita terima, kita mensyukuri semua itu. Bahwa kita menerima karena belas kasihan Allah, bukan karena kesempurnaan kita. Sehingga dengan demikian kita menjadi peduli terhadap sesama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat menikmati kasih karunia demi kasih karunia. Amin. Saat teduh sejenak. Amin. Ya, sidang jemaat yang saya kasihi, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan segenap orang percaya di sepanjang abad dan segala tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Bersama-sama kita mengucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, saya persilahkan duduk kembali. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Mari kita melanjutkan untuk warta jemaat kita. Silakan Bapak Ibu sidang jemaat yang ada di rumah secara online melihat warta jemaat minggu ini. Ibadah dalam minggu depan tanggal 24 Januari, yaitu ibadah minggu ketiga setelah Epifanias. Kita beribadah pada pukul 8 pagi. Kita beribadah tetap secara online. Ya, untuk persiapan rapat jemaat hari ini masing-masing kelompok akan membagikan ke rumahnya masing-masing kakak untuk menerima laporan dan program jemaat. Dan juga untuk dalam jadwal tanggal 27 dan 8 Januari itu pembahasan di masing-masing kelompok itu ditiadakan. Kita akan rapat jemaat langsung pada tanggal 3 Januari 2021, yaitu secara online dan secara online memakai Zoom meeting. Kita pakai Zoom meeting karena dengan situasi sekarang ini COVID-19, rapat kita untuk rapat kelompok ditiadakan, kita langsung rapat jemaat secara Zoom meeting. Dan kita juga mendukung saudara-saudara kita yang berulang tahun saat ini, minggu ini, dan juga saudara kita yang sakit. Demikian warta jemaat yang boleh saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, kita akan melanjutkan ibadah dengan bersyafaat. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Bapa, kami boleh menerima kasih karunia demi kasih karunia oleh karena Kristus. Tuhan kiranya menolong dan memampukan kami untuk terus dapat bersyukur atas setiap berkat karunia yang Tuhan nyatakan bagi kami. Dan selanjutnya Tuhan memimpin kami untuk tetap hidup di dalam iman percaya yang teguh kepada Kristus. Agar di dalam iman itu kami tetap boleh menikmati karya-karya ajaib yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Terlebih ketika kami menghadapi berbagai persoalan. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini kami boleh beribadah bersama secara online
oleh karena perkenanan dan kasih karunia-Mu. Tuhan memberkati seluruh jemaat di rumah tangga masing-masing yang saat ini dengan sungguh-sungguh hati beribadah bersama. Kami bersyukur Tuhan memberi kami kesempatan untuk duduk bersama suami, istri, anak-anak, orang tua, mertua. Di dalam kasih dan kemurahan Tuhan kami boleh menyembah Engkau. Di dalam segala keadaan apapun Tuhan, biarlah ibadah kami hari ini menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Bapa, saat ini kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Di tengah situasi pandemi COVID-19, kami mohon Tuhan, biarlah Engkau yang melawat negeri kami, menolong kami dan memulihkan keadaan kami. Vaksin yang sudah mulai diluncurkan dan mulai diterima oleh orang-orang yang berada di garda depan, Tuhan kiranya Engkau memberkati, biarlah ini juga asalnya daripada-Mu sebagai cara yang Tuhan pakai untuk memulihkan kami. Kami menyerahkan setiap tim medis, kami menyerahkan mereka yang terlibat di dalamnya. Tuhan beri hati yang bersih, Tuhan beri ketulusan untuk mereka mengerjakan setiap bagian mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk saudara-saudara kami di Sulawesi Barat yang kemarin mengalami bencana gempa bumi. Banyak di antara mereka yang menjadi korban dan harus mengungsi, kehilangan harta benda dan sanak keluarga. Tuhan, kami bisa merasakan kepedihan hati mereka yang ditinggal orang-orang terkasih. Lebih-lebih Engkau sang pemilik kehidupan. Engkau juga pasti mengerti keadaan mereka. Berkenan kiranya Engkau menolong dan melawat mereka Bapa. Di dalam kasih karunia-Mu Tuhan beri penghiburan. Tuhan tolong, Tuhan pulihkan keadaan mereka. Sehingga di dalam situasi sulit yang mereka hadapi, Tuhan tetap menjaga mereka. Dan mereka hidup di dalam iman, percaya dan pengharapan akan Engkau. Bapak, kami juga berdoa ya Tuhan untuk bencana-bencana yang terjadi di berbagai tempat yang lain. Oleh karena banjir, tanah longsor. Tuhan, kiranya juga Engkau menolong dan menyelamatkan mereka. Di dalam kasih dan kemurahan Engkau nyatakan kepedulian terhadap mereka ya Bapa. Sehingga mereka juga boleh pertolongan, memperoleh berkat yang bersumber daripada-Mu. Demikian juga kami berdoa ya Tuhan untuk gereja-gereja-Mu, untuk gereja Kristen Protestan di Bali. Di dalam setiap pelayanan-pelayanan yang dilakukan Tuhan, juga di dalam pergumulan yang sama dengan negeri ini. Tuhan, kiranya Engkau menolong dan memampukan kami untuk terus boleh menjadi berkat, untuk boleh berbagi dan peduli terhadap lingkungan sesama dan juga masyarakat. Kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Urapi kami semua, jaga dan lindungi kami Tuhan, supaya dijauhkan dari berbagai godaan kuasa si jahat juga sakit virus. Demikian juga kami berdoa untuk jemaat-Mu Efrata Buduk di dalam setiap pelayanan-pelayanan yang kami lakukan. Yang sementara ini dalam masa PSBB kami melakukannya secara online. Tuhan, kami mohon Engkau berkenan hadir dalam setiap keluarga-keluarga, dalam setiap pelayanan-pelayanan yang kami lakukan. Sekalipun sangat terbatas Tuhan, tetapi kuasa-Mu tidak terbatas. Untuk menjangkau setiap jemaat dan setiap pelayanan yang kami lakukan. Agar semuanya ini boleh memberkati dan terutama menyenangkan hati-Mu. Kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu hari ini yang mengambil bagian dalam pelayanan, baik sebagai majelis, pemain musik, pemandu pujian, juga pelayan live streaming, multimedia dan soundman. Tuhan memberkati mereka dalam limpah kasih setia. Bahwa segala yang mereka lakukan dengan sungguh-sungguh semuanya Tuhan akan perhitungkan. Kami berdoa juga Tuhan membawa berbagai rencana kami ke depan. Khususnya untuk rencana rapat jemaat di tanggal 31 Januari nanti yang akan kami lakukan secara online. Tuhan memberkati setiap kami, jemaat-Mu, supaya di dalam situasi yang terbatas seperti sekarang kami pun juga melibatkan diri dan mengambil bagian di dalam setiap pelayanan. Sehingga kasih karunia berupa kehidupan yang Tuhan beri ini tidak akan berlalu sia-sia, tetapi kami pakai untuk menyenangkan hati Tuhan. Bapak, hari ini kami teringat akan saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Kami berdoa untuk Ibu Gita. Kami mohon Tuhan Engkau menjamah hamba-Mu ini. Di dalam kondisi fisiknya yang lemah, Tuhan kiranya berkarya. Tuhan jauhkan dari berbagai virus, sakit, penyakit. Dengan kuasa bilur-bilur-Mu Tuhan yang sembuhkan. Sehingga di dalam iman kami perkatakan bahwa Ibu Gita telah sembuh dengan sempurna.
Demikian juga kami berdoa dan bersyukur untuk Bapak Made Armante yang sudah boleh kembali pulang dari rumah sakit dan dalam proses pemulihan. Tuhan, kami mohon Engkau menjamah juga hamba-Mu ini Tuhan. Dengan kuasa bilur-bilur-Mu Tuhan yang sembuhkan dengan sempurna. Kembali bisa menggerakkan tangan dengan baik dan kembali beraktivitas seperti biasa oleh karena kemurahan-Mu. Saudara-saudara kami yang lain yang juga di dalam pemulihan, Bapak Gede Puryatna, Bapak Arsalius, juga orang tua kami yang sudah lanjut usia. Mari Bapak, kami mengundang Engkau untuk hadir dalam hati mereka. Beri mereka sukacita, pengharapan yang selalu baru di dalam Tuhan, yang didasarkan atas iman percaya yang benar. Sehingga kami yakin Tuhan, kesembuhan demi kesembuhan, pemulihan demi pemulihan, Tuhan juga akan nyatakan bagi mereka. Bapak, kami berdoa untuk seluruh jemaat, para orang tua, dalam warga senior, Tuhan kiranya Engkau memberi mereka kesehatan. Kami berdoa untuk tanggung jawab suami istri di dalam keluarga, tanggung jawab sebagai orang tua, tanggung jawab di masyarakat juga di tempat kerja. Tuhan kiranya Engkau menolong dan memampukan agar setiap mereka boleh melakukan setiap tanggung jawab mereka dengan baik. Anak-anak kami dalam masa pertumbuhan, di dalam masa menuntut ilmu yang masih dilakukan secara online. Anak-anak muda kami dalam masa pergaulan mereka. Tuhan kiranya berkenan terus menjaga dan melindungi. Kami mohon dengan sungguh-sungguh Tuhan, Engkau yang membentengi seluruh jemaat-Mu Efrata, agar tetap berada di dalam naungan Roh-Mu yang kudus. Agar Tuhan bentengi dengan kuasa darah-Mu, sehingga tidak ada yang sakit, tidak ada virus yang bisa datang. Oleh karena Tuhan yang menjaga dan memelihara hidup kami. Bapak, kami berdoa untuk seluruh pergumulan-pergumulan lain yang Tuhan izinkan terjadi. Tuhan yang lebih tahu keadaan dari umat-Mu. Tuhan berkenan menolong, memampukan kami untuk melewati semua itu di dalam iman percaya yang benar. Kami juga turut bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Lisa Gracea, Gusti Ayu Wijastari, Gede Heriawan Sucipta, Komang Adriela Selomita, Piniel Kurnia Tulu, Made Audrey Jessica Elwid, Heri Firmanto, Nikadek Shirley Cahyaningsih, dan Putu Kurnia Utami. Juga jemaat-Mu yang berulang tahun pernikahan dalam minggu ini Tuhan. Kami mengangkat mereka yang bersyukur dan bersukacita ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan kembali menambahkan setiap berkat dan kasih karunia yang melimpah atas hidup mereka. Bapa di surga, kami menyerahkan segala pergumulan apapun dalam hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Kami pertaruhkan seluruh kehidupan yang adalah karunia-Mu ini hanya di dalam tangan Tuhan saja. Inilah doa permohonan dan syukur kami kepadamu ya Allah. Kami menaikkan semua doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan membawa persembahan yang sudah kita siapkan kepada Tuhan. Dan sebelumnya, dengarkanlah firman Tuhan dari Efesus 5 ayat 20 yang mengatakan demikian. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Kita akan membawa persembahan kita dengan sukacita dan kita akan mengiringinya dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 289 ayat 1 saja. Tuhan pencipta semesta. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang
Baik Bapak Ibu yang terkasih, kita sama-sama akan membawa persembahan kita di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas segala sesuatu yang telah Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas kasih karunia-Mu yang tak terhingga dan tidak akan pernah kami bisa menghitungnya satu persatu hingga saat ini. Dan kami merasakan sungguh dahsyat dan luar biasa Tuhan. Kami bersyukur karenanya. Kami punya Allah seperti Engkau. Dan pada saat ini Bapa, kami membawa persembahan sebagian kecil dari apa yang telah Engkau beri. Tapi kami mohon kepadamu Bapa, Engkau kuduskan persembahan ini, agar kami boleh menggunakannya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Dan yang masih sisa dalam tangan kami Tuhan, Engkau kuduskan juga, Engkau berkati Tuhan. Ingatkan kepada kami setiap saat Tuhan, bahwa ini hanya titipan-Mu, sehingga kami boleh menggunakannya untuk hormat dan kemuliaan-Mu dan berbagi kepada sesama kami. Terima kasih Bapa. Kami naikkan doa ini hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita akan menutup ibadah kita pada saat ini dengan menyanyikan Kidung Pujian NKB 201 ayat 1 dan 2, Di Jalan Hidupku. Ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa gelap dibuatnya terang ceria. Itulah Yesus Juru Selamatku. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang bakal. Saudara-saudara, kembalilah hidup di dalam kasih karunia Allah dan menyatakan kasih karunia itu juga bagi sesama. Arahkanlah hati dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, hari ini kekal selama-lamanya. Amin. Kasih-Nya besarlah tiada taranya, dengan rela Dia mati bagiku. Kepadanya ku serahkan jiwa dan raga, sejak itu Dia bimbingku selalu. Ku tak cemaskan jalan yang naik